Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Hari ini kita akan melanjutkan masih di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama yaitu muatan IPS, KD 3.3 dan 4.3. Tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk wewangian. Mari kita baca teks berikut ini. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Setelah kita membaca teks berikut, mari kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa jenis usaha yang dilakukan oleh Ibu Made Yuliani? Yaitu wirausaha pemanfaatan bunga kering menjadi produk pewangian. Yang kedua, apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Tentu saja, bunga kering yang awalnya dianggap sebagai sampah. Yang ketiga, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Bagi masyarakat, mendapatkan produk wewangian yang berasal dari bunga kering. Kemudian bagi lingkungan, dapat mengurangi pencemaran karena yang awalnya tidak menarik dapat diolah menjadi hasil karya yang bernilai jual tinggi. Yang keempat, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Dalam berwirausaha, bahwa kita harus memiliki kreativitas dan harus bisa mencari peluang. Nah, itu adalah contoh jawabannya. Diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Mari kita pelajari tentang MEA. Silahkan kalian baca teksnya mengenai apakah MEA itu. Kemudian yang kedua, bagaimana MEA mempengaruhi kita. Dan yang ketiga, silakan dibaca teksnya yang berjudul Apa Keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Silakan dibaca. Setelah kalian baca, jawablah pertanyaan yang ada di halaman 122, 123. Ini muatan IPS. Silakan dikerjakan. Yang kedua, muatan IPA, KD 3.5 dan 4.5. MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Coba kalian perhatikan cenderamata dari berbagai negara berikut ini. Ketika cenderamata ditempelkan ke dalam pintu kulkas, cenderamata akan menempel. Nah, pertanyaannya, apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa demikian? Ya, pintu kulkas termasuk benda magnetis karena di dalam pintu kulkas terdapat elemen magnet yang membuat cenderamata bisa menempel. Kemudian di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Jelaskan. Tentu saja pada benda magnetis seperti penggaris besi, seng, knalpot, gagang pintu, dan yang lainnya.
Tahukah kamu bahwa magnet mempunyai medan magnet? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Ayo kita melakukan percobaan tentang medan magnet. Berikut ini adalah contoh laporan percobaan medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan percobaannya. Yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi medan magnet. Kemudian alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama tentu saja magnet. Yang kedua serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. Kemudian yang ketiga kertas karton berukuran A4. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Yang kedua, taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Dan yang keempat, gerakan magnet di seputar kertas. Yang kelima, jauhkan magnet dari kertas. Dari hasil percobaan tersebut dapat kita ketahui, yang pertama, ketika kertas karton diketuk, serbuk besi tetap menempel di kertas karton. Dan yang kedua, ketika magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti kemanapun magnet digerakkan. Dan yang ketiga, ketika magnet dijauhkan dari kertas, serbuk besi tidak mengalami apa-apa. Kesimpulan dari percobaan tersebut dapat kita ketahui bahwa serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet tidak bisa dilihat tetapi bisa digambarkan. Kuatnya medan magnet tergantung dari jarak magnet terhadap benda dan kekuatan magnet itu sendiri. Nah, itu adalah contoh laporan percobaannya. Untuk percobaannya bisa kamu coba sendiri di rumah ya. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia, KD 3.6 dan 4.6. Perdagangan di pasar bebas atau MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Mari kita perhatikan formulir pengiriman barang berikut ini. Setelah kamu perhatikan, jawablah pertanyaannya. Yang pertama, apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang tersebut? Tentu saja terdapat data penerima dan pengirim barang, tanggal pengiriman, tanda tangan pengirim dan petugas. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Yakni untuk mempermudah kurir dalam mengirim barang. Yang ketiga, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Kurir akan kesulitan menemukan alamat penerima yang nantinya barang tersebut bisa saja tidak sampai ke tangan penerima. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Agar sang kurir nantinya bisa menghubungi penerima untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang dan alamat, atau saat alamat tidak kunjung ditemukan. Yang keempat, muatan PPKN, KD 3.3 dan 4.3. Ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu, diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha, seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Nah, sekarang bacalah teks yang berjudul Gelang Benang, Kreativitas Mengisi Waktu Luang. Cerita tentang Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok. Silakan dibaca sampai paragraf terakhir. Setelah kamu membaca ceritanya, silakan kamu jawab pertanyaannya yang ada di halaman 132, 133, muatan PPKN. Silakan dibaca dan dikerjakan pertanyaannya. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.